Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Agustina dari program studi manajemen akan menjelaskan tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Penerapan sistem Activity Based Costing. Salah satu metode untuk menentukan biaya produksi adalah Activity Based Costing atau ABC. Seperti yang dinyatakan oleh sistem ABC, beberapa pemahaman itu diperlukan. Menurut Blocker tahun 2007, Activity Based Costing System atau ABC System membebankan biaya sumber daya ke item biaya seperti produk, layanan, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya ini. Manfaat serta syarat-syarat sistem ABC. Sistem ABC memiliki keuntungan pada perusahaan, seperti yang pertama, biaya dan harga pokok produk yang lebih tepat, yang kedua, memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen, yang ketiga, tingkatkan perbaikan berkelanjutan dengan menghapus atau meningkatkan aktivitas yang tidak bernilai tambah, yang keempat, sangat mudah untuk menentukan biaya yang relevan dalam perencanaan strategis. Menurut Sujarweni tahun 2015, syarat-syarat yang perlu dilakukan perusahaan dalam menggunakan sistem ABC yaitu yang pertama, modal perusahaan harus mencukupi karena penggunaan mesin. Yang kedua, memiliki diversifikasi produk yang banyak. Yang ketiga, penggunaan fasilitas yang sama. Yang keempat, pada masing-masing produk terdapat proses produksi yang berlainan atau tidak sama. Mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Menurut Garrison, terdapat beberapa tahapan dalam menerapkan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas. Yang kedua, membebankan biaya ke pool biaya aktivitas. Dan yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Perbandingan biaya produk ABC dan tradisional. Biaya produk Activity Based Costing. Menurut Sujarweni tahun 2016, terdapat beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh perusahaan jika menggunakan sistem ABC, yaitu perusahaan dengan modal yang cukup. Contohnya, perusahaan yang memakai banyak mesin dalam proses produksinya. Lalu, perusahaan yang menawarkan berbagai macam produk. Lalu, perusahaan yang menggunakan fasilitas yang sama, dan perusahaan yang menggunakan proses produksi yang berbeda-beda pada produknya. Biaya produk tradisional. Menurut Rahmawulan dan Yuni tahun 2018, karena biaya produk tradisional umumnya terkait dengan unit konsumsi overhead dan volume proses produksi. Alokasi biaya overhead harus dikerjakan berdasarkan jam tenaga kerja langsung, mesin, dan biaya bahan baku. Biaya tradisional ini produk harus diperhitungkan oleh perusahaan yang memiliki aktivitas berbasis unit dan non-unit dengan rasio konsumsi yang sama. Kelebihan dan kekurangan biaya produk Activity Based Costing menurut BAB tahun 2004. Biaya produk Activity Based Costing memiliki berbagai kelebihan, yaitu yang pertama, biaya produk yang tampak nyata. Yang kedua, biaya produk dapat ditelusuri kembali ke biaya overhead. Yang ketiga, dengan Activity Based Costing jelas bahwa tindakan menciptakan biaya bukan produk, dan produk menyebabkan aktivitas digunakan. Yang keempat, Activity Based Costing mendorong penghematan biaya dan mengetahui aktivitas yang tidak memberikan penambahan nilai pada produk. Yang kelima, penggerak biaya ganda digunakan. Beberapa di antaranya sangat penting dalam transaksi berbasis volume produk atau berbasis transaksi. Yang keenam, pendekatan biaya berdasarkan Activity Based Costing memberikan ukuran yang valid dari biaya produk variabel jangka panjang yang penting dalam pengambilan keputusan strategis. Yang ketujuh, Activity Based Costing cukup fleksibel dengan menyusuri biaya pada proses, pelanggan, dan wilayah tanggung jawab, manajerial, dan biaya produk. Kelebihan dan kekurangan biaya produk tradisional. Biaya produk tradisional ini mudah diaplikasikan dikarenakan biaya produk ini lebih sederhana. Biaya ini memberi laporan manajemen dengan memperlihatkan biaya yang telah digunakan. Biaya produk ini digunakan sesuai dengan prinsip akuntansi pada umumnya. Target proses perbaikan. Manajemen berbasis aktivitas atau ABM adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan yang diwujudkan dengan memberikan nilai tersebut. Dimensi biaya dan dimensi proses adalah dua aspek dari paradigma manajemen berbasis aktivitas.
Tujuan manajemen berbasis aktivitas adalah untuk meningkatkan nilai pelanggan sambil mengurangi pemborosan, waktu pemrosesan, dan produk cacat. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal. Sistem ABC memberikan informasi yang lebih kompleks tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang, mengurangi biaya perusahaan untuk memproduksi produk atau jasa. Namun, pihak internal perusahaan di sisi lain lebih cenderung menggunakan sistem ini. Perhitungan biaya ABC digunakan oleh sebagian perusahaan dalam pembuatan laporan eksternal. Namun, terdapat sebagian besar perusahaan tidak menggunakannya. Kekurangan activity-based costing. Kekurangan activity-based costing adalah yang pertama, alokasi. Pengalokasian biaya secara sembarang, hal ini terjadi disebabkan aktivitas biaya sulit ditemukan. Misalnya, pembersihan pabrik dan pengelolaan proses produksi. Yang kedua, mengesampingkan biaya tertentu, misalnya iklan, riset, pengembangan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi, seperti membutuhkan biaya yang besar serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Analisis tindakan activity-based costing. Laporan analisis tindakan merupakan tambahan yang sangat penting untuk perangkat ABC. Laporan analisis tindakan memberikan lebih banyak informasi untuk pengambilan keputusan daripada analisis ABC konvensional. Laporan analisis tindakan memperjelas di mana biaya harus disesuaikan dalam organisasi sebagai akibat dari suatu tindakan. Perencanaan laba. Menurut Carter Archery, tahun 2002, perencanaan laba adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan laba ini dilakukan untuk mencapai tujuan entitas dan sebagai acuan dasar bagi entitas untuk melakukan peningkatan maupun mempertahankan laba. Fungsi perencanaan laba. Menurut Harahap tahun 2010, manfaat perencanaan laba yaitu memberikan pendekatan yang terarah dalam memecahkan masalah, menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada pencapaian laba, dan mendorong timbulnya perilaku yang sadar akan penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya maksimal, mengarahkan penggunaan modal dan daya upaya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Manfaat perencanaan laba. Menurut Harahap tahun 2010, manfaat perencanaan laba yaitu pemecahan masalah yang lebih terarah, perilaku yang menguntungkan ditandai dengan pemotongan biaya, dan aktivitas sumber daya yang efisien. Pusatkan sumber daya dan upaya pada aktivitas yang paling menguntungkan. Perencanaan laba jangka pendek. Pada dasarnya, perencanaan laba jangka pendek merupakan bagian daripada proses penyusunan anggaran perusahaan, namun terdapat beberapa komponen yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan jangka pendek itu sendiri, seperti harga jual, volume penjualan, biaya variabel, biaya tetap, dan laba bersih. Perencanaan laba melalui model CVP. Cost Volume Profit atau CVP dapat diartikan sebagai sebuah alat atau sarana bagi seorang manajer untuk dapat memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba yang mengacu pada interaksi harga produk, tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan produk yang terjual. Perencanaan laba melalui model CVP dapat dilakukan dengan 4 tahapan seperti: yang pertama, menurunkan biaya tetap. Yang kedua, menurunkan biaya variabel. Yang ketiga, meningkatkan harga jual per unit. Dan yang keempat, meningkatkan unit yang dijual.